kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan taklim di materi kita. Baik Ustaz, kita mulai saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Muhammad Adib beserta pekerja BRI yang lainnya, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini adalah nama dan sifat Allah Al-Awwalu dan Al-Akhir. Al-Awwalu secara umum diterjemahkan dengan yang pertama. Al-Akhiru secara umum diterjemahkan dengan yang terakhir. Allah Al-Awwalu yang pertama tanpa ada yang memulai, dan Allah itu Al-Akhiru yang paling akhir tanpa ada yang mengakhiri. Sebelum adanya makhluk, Allah sudah ada karena memang Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Dan adanya Allah dari awal adanya Allah, dan memang tidak ada yang mengawali, tentunya saya ulang, dan awalnya Allah tidak ada yang mengawali, itu tidak pernah berubah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu kan zaman dulu, zaman Nabi Musa, sekarang beda loh. Zaman Nabi Musa sama zaman sekarang Tuhannya sama, ya Allah, dan Allah itu nggak berubah. Yang berubah kan kitanya. Kalau Allahnya nggak berubah. Sambil contoh ginilah misalnya, kan kalau zaman dulu kan banyak pertolongan Allah untuk orang-orang soleh dengan tingkat pertolongan yang di luar nalar manusia lah, seperti mukjizat, karomah, dan lain sebagainya. Atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di masa lampau. Sebagian orang mengatakan ya tadi itu kan dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan dulu zamannya para wali. Itu kan dulu. Loh, saya jawab, dulu sama sekarang itu Tuhannya sama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah enggak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Jadi kalau orang-orang soleh terdahulu pernah mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sekarang juga bisa mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang yang durhaka dulu pernah dihancurkan oleh Allah, orang durhaka sekarang pun juga bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allahnya itu nggak pernah berubah, berbeda dengan makhluk yang bisa berubah. Dari awal hingga akhir nanti ya Tuhannya ya Allah itu. Dari alam semesta ini belum diciptakan sampai nanti alam semesta ini bubar dan Allah ciptakan kembali alam yang baru, itu Tuhannya tetap Allah itu, nggak berubah-ubah. Jadi yang berubah itu kita, makhluknya. Makanya jangan kita berkata seperti yang sebagian orang katakan tadi itu kan dulu sama sekarang tuh Tuhannya tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, sebagaimana dulu orang-orang soleh terdahulu
pernah mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang pun kita juga sama. Sebagaimana orang-orang yang zalim terdahulu pernah dihancurkan oleh Allah, sekarang pun juga sama, bisa. Tuhannya sama kok. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Kayak misalnya pernah saya membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 125 tentang perang Badar. Di ayat itu dikatakan bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Benarlah apabila kalian mau bersabar dan bertakwa, kata Allah, maka Allah akan kirimkan untuk kalian, dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, maka Allah akan kirimkan buat kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Jadi kalau kita mau bersabar dan bertakwa, janji Allah apa? Dikirim untuk kita 5.000 malaikat yang bertanda. Itu malaikat yang bertanda itu maksudnya kopasusnya malaikat lah, atau paskasnya malaikat itu, marinirnya malaikat. Jadi pasukan khususnya itu yang dikirim oleh Allah. 5.000 nggak tanggung-tanggung, asal kita mau apa? Sabar dan bertakwa. Saya pas bahas begini, ada ibu-ibu yang nanya ke saya, Ustadz, bukannya ayat ini sababun nuzulnya adalah perang Badar? Sababun nuzul ayat itu perang apa? Perang Badar. Apakah masih berlaku ayat ini sampai sekarang, Ustaz? Karena konteks ayat ini perang Badar. Nah, terus saya balik nanya ke beliau, ayat ini sudah ada di Lauhil Mahfuz sebelum perang Badar terjadi atau tidak? Oh ya, sudah ada, Ustaz. Ya, jadi ingat ya, Al-Qur'an itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Al-Qur'an kita itu sudah ada di Lauhil Mahfuz utuh. Itu sebelum perang Badar terjadi, saya bilang. Artinya sebelum perang Badar terjadi, ayat ini sudah ada stoknya. Seandainya loh ya, perang Badar Allah cancel, udah nggak jadi deh perang Badar. Dan itu mungkin terjadi kayak perang Badar Sughra yang jadi sababun nuzul surah Ali Imran 173 174 itu tentang hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kan Allah cancel, nggak jadi itu perang Badar Sughra. Andaikan perang Badar Kubra itu, perang Badar itu Allah cancel, Allah batalkan misalnya, nggak jadi perang Badar misalnya. Kira-kira ayat ini tetap turun nggak? Tetap turun, stoknya ada kok. Jadi andaikan perang Badar nggak ada, ayat ini tetap turun. Kenapa? Karena stoknya ada. Itu kenapa di dalam kaidah usul fikih, di dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah yang berbunyi apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Statement Allah itu seringkali berlaku berdasar pada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Artinya apa? Teksnya secara umum itu berlaku secara umum. Mau zaman perang Badar dulu, mau nanti nggak ada perang Badar, tetap berlaku. Termasuk sampai detik ini masih berlaku ayat itu. Siapapun yang mau bersabar dan bertakwa, maka Allah akan kirim buat kita ini 5.000 malaikat yang bertanda. Ibnu Abbas mengatakan malaikat itu turun dalam bentuk aslinya, nggak terlihat, kadang dalam bentuk penyamarannya malaikat itu. Kalau kata Ibnu Abbas, malaikat itu turun dalam bentuk apa? Aslinya yang nggak terlihat, tapi juga bisa dalam bentuk apa? Penyamarannya. Kalau bentuk aslinya nggak usah kita bahas ya, nggak kelihatan kok. Tapi ya kalau yang terlihat bagaimana? Ya wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu Anda pernah apa nggak ngalami seperti misalnya ini kayak teman saya ya. Teman saya ini naik bis, orangnya masya Allah baik orang, dan saya tahu orangnya sabar, bertakwa juga menurut saya ya, karena orangnya baik menurut saya tapi. Beliau ini suatu saat naik bis, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek, dia bilang, "Nak, jangan naik bis ini, bis saya aja sebelah itu." Saya udah tolong di sini kek, jangan, ayo sana aja lah, sana, dipaksa. Akhirnya teman saya itu mau. Ternyata bis yang dia naiki pertama itu jalan duluan. Kata dia, lah ya kan bener kek, itu jalan duluan. Udahlah bis ini aja lah. Terus gak tahu gimana ceritanya, menghilanglah si kakek itu, gak tahu kemana lah ya.
terus bisnya akhirnya berangkat nyusul. Dalam perjalanan nyusul berangkatnya bis yang pertama tadi, di tengah jalan yang lihat bis yang pertama itu ternyata kecelakaan. Nah, pertanyaannya siapa kakek tadi itu? Manusia bisa manusia, jin ya bisa jin, malaikat ya sangat mungkin malaikat. Itu namanya dalam bentuk penyamaran. Saya punya jamaah di Bougainville naik mobil, mengendarai mobil, satu perempuan beliau ya, dan saya kenal betul beliau orangnya baik, masya Allah. Itu satu ban mobilnya masuk ke got, satu ban mobil itu masuk ke got. Perempuan kan panik kan, udah mobil segitu gedenya terus bannya satu masuk ke got, panik. Di tengah-tengah panik itu dengan izin Allah ada sekelompok pengendara motor minggir, dibantu diangkat itu ya, oleh beberapa bikers itu diangkat, dibantu. Terus kemudian beliau karena merasa mau berterima kasih masuk ke dalam mobil ngambil uang, mau bilang terima kasih. Begitu keluar dari mobil udah nggak ada semua itu orang. Siapa? Ya mungkin manusia. Jin ya mungkin jin. Malaikat ya mungkin malaikat. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya lah ya, dengan izin Allah. Mungkin saya nggak tahu Anda pernah mengalami atau tidak. Cuma cirinya satu aja. Malaikat itu dalam bentuk aslinya atau penyamarannya tidak makan, tidak minum. Jadi malaikat itu dalam bentuk aslinya ataupun penyamarannya nggak makan dan nggak minum. Nah, kalau ada malaikat kok senengannya rawon sama nasi padang ya berarti ya bukan malaikat berarti. Yang di Senen kan ada yang ngaku malaikat Jibril itu loh. Yang di Senen kan ada yang ngaku malaikat Jibril lah, itu senengannya kata teman dekatnya senengnya rawon sama nasi padang. Saya batin malaikat orang geragas. Nah, paham ya. Nah, itu. Jadi terserah Allah ngirim malaikat dalam bentuk aslinya ataupun penyamarannya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, asal kita mau bersabar, dan ini berlaku dari zaman dulu sampai detik ini hingga nanti berlaku. Kenapa? Karena Tuhannya masih sama. Dan Tuhannya akan selalu sama. Siapa? Allah. Tuhannya selalu sama. Siapa? Allah. Dan Allah nggak pernah berubah dari awal hingga akhirnya. Awal tanpa ada yang mengawalinya, akhir tanpa ada yang mengakhirinya. Allah hakikat zatnya sama. Yang berubah itu siapa? Makhluk. Makanya mungkin jenengan pernah mendengar istilah begini ya, istilah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan masanya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan masanya. Ini ternyata setelah dilacak oleh para ulama, hadis itu ternyata perkataan atau makalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata dhaif, lemah. Nah, justru yang betul itu gini. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, itu acuan pola pendidikannya ya seperti orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana generasi terbaik dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru pola pendidikan harus seperti itu. Makanya saya sering sampaikan di banyak kajian-kajian konselingan tentang rumah tangga itu, terutama pada calon-calon pengantin yang akan membentuk keluarga, itu sering saya sampaikan, kalau mau berumah tangga dengan baik dan benar dan dipuji oleh Allah sebagai keluarga yang baik, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar dari keluarga Imran alaihissalam, belajar dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 keluarga yang diakui baik dalam Al-Quran. Ini keluarga yang disetting langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kita, pasangan kita dan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya settingannya 3 keluarga besar itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Imran alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Jadi jangan terus kemudian kita terbawa arus zaman. Walaupun mesti kontekstual juga, tapi bukan berarti terus kemudian mengabaikan pola-pola pendidikan di masa yang lalu. Karena terbukti pendidikan di masa yang lalu itu efektif membuat orang-orang itu menjadi orang-orang, anak-anak kita menjadi anak-anak itu menjadi cepat sebagai pribadi yang ditokohkan, tidak hanya di masyarakat ya, bahkan di dunia. Sebagian bahkan tembus ke langit kesolehannya, kebaikannya. Sambil contoh misalnya, Imam Syafi'i itu usia 17 tahun sudah dikokohkan sebagai mufti. Umurnya baru berapa?
17 tahun sudah dikokohkan sebagai mufti. Loh, anak kita itu 17 tahun baru bikin KTP kan. Ibnu Khaldun usianya baru 20-an tahun sudah dikokohkan sebagai antropolog dunia. Ibnu Khaldun usianya baru berapa? 20 tahun. Anak kita 20 tahun bisa jadi baru KKN atau baru cari judul skripsi, bisa jadi. Allah. Harun Ar-Rasyid usianya baru sekitar 23-an tahun, itu sudah dicatat sebagai raja yang ditulis dengan tinta emas dalam catatan sejarah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam usia yang masih belasan tahun sudah duduk di majelis ulamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belajar sama Nabi cuma 4 tahun. Maka metodologi pendidikan ala Nabi ini perlu kita pelajari supaya kita dan anak cucu kita ini ke depannya bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sedini mungkin. Karena harus diakui ya, sistem sekolah kita ini kan boleh dikatakan ngabisin umur. Nah, yang didapat sedikit, banyak tapi sedikit. Jadi tahu sedikit tentang banyak hal. Tahu sedikit tentang banyak hal. Kurikulum sekolah kita itu loh, dari TK sampai kuliah itu sampai detik ini, itu sistemnya apa? Tahu sedikit tentang banyak hal. Allahu Akbar. Padahal kalau dulu itu belajar itu sistemnya kontrak kalau dulu itu. Ini contoh aja ya, semoga kita bisa mengamalkan. Kalau nggak di kita, paling nggak di anak kita. Kalau terlanjur anak kita, paling nggak nanti di cucu kita lah. Ini paling nggak ini. Kalau dulu itu Imam Syafi'i itu usianya baru 7 tahun, udah dikirim ke ahlinya. Ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul fikih, ahli usul fikih. Itu terus daurah modelnya, daurah. Sekarang misalnya anak kita aja, anak kita umur 7 tahun, kita kirim ke ahlul Quran 2 tahun, daurah 2 tahun, pendalaman materi 2 tahun. Itu 2 tahun sudah menjadi ahlul Quran. Nanti kita kirim kepada ahli hadisnya misalnya 2 tahun. Usianya tadi 9 tahun berarti kan? 2 tahun 9 tahun. 2 tahun lagi berarti 11 tahun. 11 tahun sudah menjadi orang yang menguasai hadis. Nanti kita kirim kepada ahli bahasanya, ahli nahwu sorofnya. Kita kirim kepada ahli bahasanya, bahasa Arab terutama. Itu sudah menjadi ahli bahasa hanya dalam usia berapa? 13 tahun. Nanti biar matang fikihnya 2 tahun lagi, daurah fikih. Usianya 15 tahun. Tambah lagi usul fikihnya 2 tahun, 17 tahun. Ya pantas kalau Imam Syafi'i jadi mufti di usia 17 tahun. Wong daurahnya 2 tahun. Itu seperti itu. Walaupun memang Imam Syafi'i itu orangnya sangat cerdas ya tentunya. Nah, kadang-kadang di kita ini sistem pendidikannya, kalau dulu zaman Pak Harto istilahnya simpen maru. Sistem pendidikan makin rusak. Kenapa? Karena kurikulumnya itu tidak menjadikan orang itu tahu banyak tentang sedikit hal, tapi justru menjadikan orang tahu sedikit tentang banyak hal. Maka mahasiswa kita itu kalau suruh ngomong masalah ekonomi bisa, suruh ngomong masalah politik bisa, suruh ngomong soal masalah kesehatan bisa mahasiswa kita itu. Tapi diuji gak lulus. Nah, itu biasa ya. Kenapa? Karena tidak mendalam pengetahuan. Allahu Akbar. Kata al-awwal terambil dari kata yang terdiri dari huruf alif, waw, dan lam, awwalun. Arti dasarnya adalah permulaan. Sedangkan al-akhiru adalah antonimnya awal. Lawannya awal adalah akhir. Dalam Al-Quran kata al-awwal dan al-akhir ditemukan berkali-kali. Namun hanya sekali dari masing-masing keduanya yang menunjuk pada sifat atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di surah Al-Hadid ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang al-awwal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan, Allah sebagai al-awwal dan al-akhir
harus menjadi awal dari perjalanan kita sekaligus akhir dari tujuan hidup kita. Oleh karena itu, rumus orang mukmin adalah Allah. Kalau Yusuf Mansur gimana itu? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus itu. Kalau dulu konsep beliau Allah, usaha, Allah. Kalau yang sekarang resep beliau adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan pernah jadikan selain Allah sebagai awal dan akhir langkah tujuan hidup kita. Karenanya kita akan bisa tertipu. Kita ambil contoh sederhana aja misalnya. Anda makan baca apa? Bismillah. Bismillah itu jadi memulai karena Allah, mengawali dengan Allah. Nanti dalam proses kita jalan dengan ketaatan, makan pakai tangan kanan, makan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesainya ngucap apa? Alhamdulillah. Awalnya bersama dengan Allah, prosesnya juga bersama dengan Allah, akhirnya juga bersama dengan Allah. Kayak Anda kerja gini loh. Anda kerja ini kita awal dengan kajian ini. Berarti kita memulai bekerja ini dengan Allah. Dalam proses kerja nanti Anda juga harus bersama dengan Allah. Artinya apa? Ya tidak khianat, amanah, bekerja sebaik mungkin. Ini yang sering saya sampaikan, saya nggak bosan-bosan menyampaikan biar Anda paham bahwa ketika kita bekerja dengan sebaik mungkin, sehingga karenanya, mohon maaf nih, misalnya kok gaji untuk Anda itu nggak cocok untuk pekerjaan Anda yang luar biasa itu, maka kurangnya itu loh akan ditutup oleh Allah dengan keberkahan. Itu rumusnya. Tapi sebaliknya, ini perkataan Imam Syafi'i ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Anda bekerja dengan bermalas-malasan, sehingga karenanya kemudian gaji Anda nggak pantas untuk pekerjaan Anda yang bermalas-malasan itu, maka kekurangannya itu loh akan dituntut oleh Allah dengan hilangnya keberkahan. Kelebihan gaji Anda itu akan dituntut oleh Allah dengan dihilangkannya keberkahan. Saya itu mungkin pernah cerita di sini atau belum, ketika saya nerangkan masalah ini di Sosro ya saat itu ya. Ada pegawai Sosro itu mendekati saya, dia bilang ke saya gini, oh iya bener Ustaz katanya. Bener kenapa Pak? Kita ini kan ada kerja tim Ustaz. Ada kerja tim. Yang satu itu karyawan senior Ustaz. Karyawan apa? Senior. Nah, karyawan senior ini Ustaz, dia nggak mau kerja Ustaz, bawahnya ongkang-ongkangan. Akhirnya apa yang mestinya dia kerjakan itu kita yang ngerjakan Ustaz. Orangnya santai banget, nggak mau kerja dia. Akhirnya kita yang ngerjakan semua Ustaz. Itu memang betul Ustaz. Kenapa? Saya lihat dia itu walaupun gajinya sama dengan kita, bahkan lebih banyak dari kita, itu saya lihat nggak ada bahagianya orang. Jadi nggak ada bahagianya orang itu. Ada saja masalah dalam kehidupannya. Ya tadi Allah tuntut kekurangan atau kelebihan gajinya itu dengan apa tadi? Dengan hilangnya barokah tadi itu. Makanya dalam proses kita bekerja ini kita awal dengan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu kalau bahasanya Ustaz Yusuf Mansur. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dunia ini kayak permainan aja, permainan nggak ada yang lama. Nah, kalaupun ada yang lama ya nggak sampai 1 jam lah. Kalaupun ada istilah SEA Games misalnya sebulan, nah, itu kan akumulasi waktu. Tapi per item permainannya nggak ada yang lama. Jadi maksudnya dunia ini nggak ada yang lama. Terus dan sesuatu yang melalaikan. Orang kalau sibuk dengan dunia bisa lalai terhadap Allah, ujungnya lalai pada dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang bahkan lupa pada diri sendiri gara-gara kemaruk dengan dunia. Lupa pada diri sendiri apa maksudnya? Lupa kalau dirinya itu suami bagi istrinya. Lupa kalau dia itu istri bagi suaminya. Lupa kalau dia itu anak bagi orang tuanya. Lupa kalau dia itu orang tua bagi anaknya. Itu seringkali lupa kalau itu saudara bagi saudaranya. Lupa diri. Nah, itu gara-gara lupa lalai dengan dunia itu.
Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ya apalagi sekarang di era medsos, hampir semua orang upload kesuksesannya dalam konteks pamer ya. Nah, tapi kalau dalam konteks tahadus bin ni'am, bicarakan nikmat Allah silahkan, tapi hati-hati juga, takutnya kena penyakit ain kalau nggak dikawal. Misalnya upload kebahagiaan ini dan itu, terus ternyata kebahagiaan ini dan itu mengundang orang decak kagum kepada kita tanpa mengucap masya Allah tabarakallah fik. Takutnya nikmat itu Allah cabut, itu namanya penyakit ain. Naudzubillah min syarri dzalik. Atau karena orang dengki sama kita. Kita upload kebahagiaan, ada orang dengki sama kita. Kita tidak pernah pagari diri kita dengan doa-doa yang bisa menetralisir penyakit ain. Takutnya nikmat itu juga Allah cabut. Jadi sebab munculnya penyakit ain, yaitu dicabutnya nikmat itu karena orang kagum kepada kita dan tidak mengucap masya Allah tabarakallah fik, atau karena orang dengki kepada kita. Itu juga bisa. Makanya pagari diri kita dengan doa-doa yang buat kita insya Allah terbebas dari penyakit ain. Serta hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini kesenangan yang menipu. Gula itu manis, kebanyakan gula ya kencing manis. Sate kambing muda itu ya enak, tapi sendiri habis 100 tusuk ya insya Allah kolesterolnya. Nonton bola sambil makan kacang ya enak, tapi sendiri habis 2 kilo ya insya Allah asam uratnya. Nah, itu contoh dunia yang menipu. Itu contoh sederhana, bahwa nanti contoh yang lain panjang bahasanya karena waktu sudah terbatas. Kita silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya baik, mungkin silakan. Silakan Silakan. Ya silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Nabi masuk, Nabi ngecek dulu lubang-lubang itu Ustaz, tutupi semua. Terus ada satu yang kelewat. Nah pada saat itu kelewat itu, dia dari mau antara Nabi dan Abu Bakar ini jadian dan dia itu jaga Ustaz. Nah pada saat jaga, Nabi itu tidur di pangkuan Abu Bakar. Terus di binatang. Nah saya tanyakan itu binatang itu ular atau kalau bintang? Yang kedua, itu kitab dari mana? Cuma kitab. Baik. Memang betul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat masuk ke Gua Tsur itu Abu Bakar selalu ngecek. Tidak hanya di Gua Tsur, di mana-mana. Kalau misalnya Nabi berjalan ya, kata Abu Bakar tunggu sebentar, saya duluan. Ada gua, tangannya masukin duluan. Beliau masuk duluan. Anda tahu apa maksudnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berpikir begini, nanti kalau saya duluan, kalaupun ada orang yang mau melempar anak panah, biar saya kena panah. Kalau ada yang melempar tombak, biar saya kena tombak. Kalau di gua itu ada binatang buas, biar saya yang kena makan duluan. Biar Rasulullah ada waktu untuk berlari. Jadi Abu Bakar itu pribadi yang sangat rela mengorbankan dirinya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pantas kalau beliau jamin masuk surga. Rela mati demi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya ketika di Gua Tsur itu memang betul ada beberapa lubang yang diindikasikan itu ada lubang ular. Yang kemudian yang Abu Bakar itu menutup lubang-lubang itu agar kemudian Nabi itu selamat dari gangguan binatang yang ada di situ itu. Nah, ada satu lubang itu yang mungkin tutupnya kurang atau gimana atau kelewat, akhirnya ditutup sama Abu Bakar itu pakai jempolnya. Karena saat itu kan gini, Nabi itu lagi tidur kan. Nabi itu lagi tidur. Atau kemudian Abu Bakar itu nggak tega menggerakkan pahanya karena takut Rasulullah terbangun. Khawatir Nabi terbangun. Beliau nggak mau ganggu tidurnya Nabi. Nah, dilihat di satu lubang itu ada ular yang hendak keluar. Sama Abu Bakar itu ditutup pakai jempolnya gitu. Nah, ular itu gigit Abu Bakar.
begitu Nabi terbangun, Abu Bakar sudah berkeringat, sudah pucat pasi lah, sudah hampir meninggal kena racun ular itu. Terus Nabi membacakan sebuah doa di pada lukanya Abu Bakar dan dengan izin Allah sembuh. Dan ular itu ditanya sama Nabi, kenapa kamu gigit sahabat saya ini? Kata ular itu bicara, ini di antara mujizat Nabi ya, bisa bicara dengan binatang. Nah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi di dalam lubang itu melihat ada cahaya. Saya pengen lihat cahaya itu. Lah kok jempolnya ngalangi saya? Ya saya gigit aja, saya pengen lihat cahaya itu. Ternyata cahaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ular itu pun dibebaskan oleh Nabi. Itu seperti itu, Pak. Yang saya pahami begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Pak. Ya. Saya nggak tahu kitab yang secara spesifik nulis itu. Cuman Bapak kalau mau detail cerita tentang Nabi itu, kalau yang sekarang bukunya nggak terlalu tebel ya, Ar-Rahiqil Maktum. Judul aslinya saya nggak tahu judul terjemahannya apa. Judul aslinya kitabnya Ar-Rahiqil Maktum. Itu kitab yang kitab Sirah Nabawiyah yang dilombakan di kelas internasional dan juara 1. Itu judul kitabnya Ar-Rahiqil Maktum. Kalau terjemahannya saya kurang tahu apa. Wallahu a'lam bishawab. Itu buku yang nggak terlalu tebal. Kalau yang tebal banget ada itu Al-Kamil fi Tarikh Ibnu Athir, itu juga ada. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Ya, baik. Ini ada lagi yang lain, silakan. Ya, silakan. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Yang sedang ramai ini, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai puisi di Munajat 2022, karena banyak artikel yang menyebutkan, padahal tadi ada bahasa soal perang Badar, Iya. bahwa puisi tersebut juga dibacakan Muhammad SAW pada saat perang Badar. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai puisi tersebut? Kedua, tentang menghapus atau kata kafir muslim. Apakah benar di organisasi tersebut sudah dimasuk oleh jin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu soal rasa ya. Soal rasa. Kalau saya secara pribadi, kalau kita mau komentar negatif bisa, tapi saya mau komentar yang positif aja lah. Gara-gara doa itu orang jadi tertarik belajar sejarah perang Badar. Itu aja hikmahnya. Jadi hikmah yang saya ambil dari kejadian Bunda Neno itu adalah gara-gara doa itu akhirnya orang tertarik untuk membuka lagi sejarah tentang doa perang Badar. Yang tadinya orang nggak peduli, sekarang orang jadi peduli dengan kisah Nabi kan. Itu hikmahnya. Jadi saya hikmahnya gitu aja sih, saya mana. Jadi ya kayak dulu misalnya gubernur tetangga sebelah yang dulu itu kan keceplosan ngomong Al-Maidah 51 misalnya gitu. Dulu orang nggak peduli sama surah itu, gara-gara dia keceplosan akhirnya orang kan jadi peduli sama Al-Maidah ayat 51. Jadi kita ya sudah baik sangka aja, ini cara Allah untuk orang membuka sejarah kembali. Ya, itu jadi keceplosannya Bunda Neno terlepas dari yes and no-nya ya. Komentar terlalu banyak Pak, saya malas komentari. Tapi yang pasti hikmah yang saya ambil adalah gara-gara Bunda Neno keceplosan doa perang Badar itu akhirnya semua orang jadi penasaran doa perang Badarnya Nabi itu di dalam sejarah bagaimana sih? Akhirnya orang jadi buka lagi buku sejarah. Jadi kita ambil hikmahnya aja ya. Jadi terlepas dari yes and no tentang doa beliau, tapi saya ulang ya barokahnya keceplosannya Bunda Neno itu akhirnya orang pada buka sejarah perang Badar. Akhirnya mau tidak mau orang jadi buka loh itu, mau tidak mau. Saya nggak tahu Anda termasuk yang googling juga apa enggak itu. Pokoknya mau tidak mau Anda jadi penasaran kan bagaimana kondisi Nabi saat itu ketika perang Badar. Itu hikmah sejarah. Ya, saya ulang tadi, kayak gubernur sebelah yang dulu keceplosan Al-Maidah 51 yang tadinya orang nggak peduli, sekarang orang jadi peduli kan. Nah, itu seperti itu hikmahnya ya. Hikmahnya saya nggak akan komentari yes and no-nya, tapi saya komentari tentang hikmahnya aja. Satu. Yang kedua, mengenai kafir dan non muslim itu gini ya, yang viral di medsos itu informasinya nggak utuh. Kalau Anda nanti buka Facebook saya itu sudah saya upload beberapa keterangan dari Munas NU sendiri, nggak seperti yang disampaikan oleh juru bicaranya itu. Jadi memang saya mohon maaf, mungkin sebagian orang melihat yang juru bicaranya itu, juru bicaranya itu yang mungkin salah menyimpulkan kesimpulan Munas
NU. Jadi bukan meniadakan kata kafir, bukan, tapi ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail. Tapi secara umum sudah diklarifikasi oleh pihak NU, tidak seperti yang diberitakan di medsos yang memang dipelintir oleh sebagian orang. Dan saya ketika pertama kali mendengar informasi itu, saya langsung ngelus dada itu. Saya langsung berkata, ya Allah, ini adu domba lagi. Saya langsung gitu, begitu viral itu langsung, aduh, ini adu domba lagi. Itu gitu. Makanya saya nggak mau ikut-ikut larut dalam perdebatan soal itu, karena saya tahu ini ulah sebagian orang yang memang, saya mohon maaf ya, ingin mengadu domba umat Islam. Makanya sehebat apapun kita, kalau masih bisa diadu ya domba, berarti gitu aja. Iya, sehebat apapun kita kalau masih bisa diadu berarti domba. Jangan mau diadu domba. Itu seperti itu aja. Dan saya ulang ya, di Munas NU sendiri nggak seperti yang diviralkan itu, nggak seperti itu. Nanti lebih detailnya silakan buka websitenya NU secara langsung tentang Munas NU yang ada di apa itu, yang ada di mana itu, lupa itu, di mana itu, di mana? Tasikmalaya, ya itu. Silakan nanti dicek kembali lah itu. Wallahu a'lam bishawab. Sempat saya upload itu yang ada di Facebook saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meluruskan dari pertanyaan Pak Aden dan dari Bapak juga ya. Jadi Bapak menjelaskan kan bahwa zaman dari Khilafah Rasyidun sampai ke Utsmani kan itu banyak yang generasi belia tuh yang masa-masa sampai dia tuh umur 17 tadi menjadi antropolog. Iya, betul. Untuk zaman sekarang kan banyak ya yang untuk umat muslim itu belajar ke negara yang non-muslim. Dan saya mau presiden Pak itu yang istilah kafir. Saya pernah ada istilah tuh kafir, dari kafir harbi dan kafir sunni. Betul. Kalau kafir harbi itu kan kafir yang memerangi yang umat Islam ya, yang jelas kan. Nah ini bagaimana hukumnya jika yang memang umat muslim yang belajar di negara kafir harbi yang sedang memerangi Islam, baik itu belajar bisnis atau dan hal lain yang berkaitan. Baik. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam masalah ilmu itu Nabi tidak membatasi agama kecuali ilmu agama ya, kecuali ilmu agama. Kalau ilmu agama tentu jangan kita belajar ke negeri kafir. Jadi kan mohon maaf nih, belajar agama kepada orang yang menentang Al-Quran, belajar Islam kepada orang yang nggak percaya sama Islam, ya rusak. Ya misalnya mohon maaf nih, ada orang belajar Islam ke Inggris, belajar Islam ke Amerika misalnya, yang notabene sebagian mereka ini adalah orang-orang yang mohon maaf ya menentang Al-Quran. Ini kan aneh, belajar Islam kepada orang kafir, ya jadinya yang sekarang terjadi sebagian anak-anak muda yang liberal-liberal itu. Nah tapi kalau Anda ke Inggris, Anda ke Amerika, Anda ke Hong Kong, Anda ke negara-negara yang notabene mayoritas non-muslim untuk belajar ilmu yang memang menjadi spesifikasi mereka di pada bidang-bidang tertentu, itu silahkan. Mana dasarnya? Ketika Nabi sering menggunakan jasa orang-orang Yahudi untuk mengirimkan surat kepada raja-raja Persia, guna menerjemahkan menggunakan jasa mereka orang-orang Yahudi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Persia, itu Nabi pernah mengalami kekhawatiran. Maka takutnya nanti dipelintir sana sini kan kata-katanya. Itu kata Nabi, Zaid bin Sabit, kamu belajar dong bahasa-bahasa Persia. Dan Zaid bin Sabit akhirnya belajar bahasa Persia kepada orang ya Persia. Belajar bahasa Persia selama berapa hari? Selama 7 hari. Cuman 7 hari sudah menguasai teori. Itu seperti itu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sakit di ulu hatinya, kata Nabi, berobatlah kamu pada seorang Yahudi ini. Ada seorang Yahudi yang pakar ulu hati. Jadi disuruh datang ke pakarnya, Mas. Tidak ada masalah kalau masalah-masalah seperti itu. Nah, termasuk juga nanti ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, itu Nabi mendatangkan kayak semacam ahli teknik sipilnya lah, yang di bidang melekatkan tanah dengan batu bata itu didatangkan ahlinya. Yang pada sebagiannya pada saat itu ada yang non muslim, itu seperti itu, dan itu nggak ada masalah. Kalau masalah keduniaan lah Mas ya, masalah keduniaan. Tapi kalau masalah agama, saya ulang, jangan sekalipun Anda belajar Islam kepada orang yang justru menentang Islam. Jangan pernah belajar Al-Quran pada orang yang nggak percaya sama Al-Quran, kan aneh. Itu terjadi pada sebagian anak-anak muda kita itu. Di Indonesia ini ada perguruan tinggi titik-titik, saya nggak sebut namanya, untuk S2 jurusan tafsir Al-Quran itu ada yang dosennya dari Belanda, non Muslim. Itu mahasiswanya nanya itu, Pak,
Anda ini ngajar Quran tapi kok nggak masuk Islam. Apa jawaban dosennya? Saya belum dapat hidayah. Nah, kebayang nggak belajar Islam kepada orang yang belum masuk Islam? Belajar Al-Quran kepada orang yang nggak beriman pada isi Al-Quran, kan repot. Itu seperti itu Mas. Tapi kalau masalah-masalah keduniaan, kayak dia belajar bikin pesawat di Jerman, dia bikin mengurai sampah sehingga menjadi apa di mana misalnya, ya asalkan teknologinya memang negara mereka yang punya, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kalau masalah-masalah keduniaan itu, kalau bahasanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim itu, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap ya, belajar apapun basicnya harus Al-Quran dulu. Saya teringat putra guru saya. Putra guru saya ini mau sekolah ilmu eksak di Kanada. Kata guru saya gini, kamu harus belajar Al-Quran dulu. Kalau kamu nggak belajar Quran dulu, kalau nggak dikasih basic Al-Quran, nanti ujungnya kamu bisa gila. Sebagaimana tokoh-tokoh eksak bunuh diri. Akhirnya beliau kuliah di Libya, mendalami Al-Quran, baru kuliah ilmu eksak di Kanada, dan hasilnya matang sekali. Maka beliau sering cerita, putra guru saya sering cerita, dalam diskusi pakar fisika modern sekarang ini, di Google misalnya bisa searching nanti, itu seringkali jawabannya mentok. Kalau pakai teori fisika, dan ketemunya itu di agama, dan agama itu agama Islam ketemunya. Itu hasil kombinasi antara dasar ilmu Al-Quran dengan ilmu eksak tadi itu. Jadi tetap nasihat saya, siapapun yang mau belajar ke luar negeri Mas, itu basic Qurannya harus bagus dulu Mas. Basic Qurannya harus bagus dulu, supaya apa? Nanti ketika dia belajar ilmu teknologi itu, dia dasarnya ya dari Al-Quran itu, sehingga kalaupun dia punya teman-teman baru, teman-teman itu yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Ya, saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam.